Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara pakai serta kelebihan dan kekurangan dari charger Litokala LII M4S. Ini saya beli harganya sekitar 200 ribuan. Ada beberapa pertimbangan yang saya ambil sebelum saya memutuskan untuk membeli casan ini. Ya, mungkin saya jelaskan dulu cara pakainya. Di sini ada 4 slot untuk baterai, dan ini bisa dilihat bisa untuk lithium ion, baterai vape, baterai laptop seperti ini. Saya akan ambil seperti ini, lithium ion. Kemudian nikel metal hydride NiMH sama NiCd, nikel kadmium yang seperti ini. Ini bisa digunakan untuk dicas untuk mengecas ini ya, belibet. Oke. Di packagingnya sendiri ada unitnya, ada casan, kabel casannya. Nah, ini kabel casan USB to Type C. Jadi kalian bisa menggunakan kabel casan HP untuk menggunakan unit ini. Nah, ini juga salah satu pertimbangan yang saya pikirkan sebelum saya membeli unit ini ya. Kita singkirkan dulu yang ini. Oh ya, untuk baterai yang tidak bisa itu adalah baterai lithium fosfat. Itu tidak bisa karena tegangannya tidak dalam spektrum tegangan yang bisa digunakan di unit ini. Oke, saya singkirkan dulu. Oke, saya jelaskan dulu kenapa saya mengambil unit ini. Pertama, salah satunya adalah power supply yang digunakan adalah dari USB. Nah, ini sangat praktis sekali ya. Jadi, kalaupun misalkan saya lupa tidak bawa adapternya, saya bisa pakai casan HP biasa ya. Dan casan HP-nya minimal 2 ampere. Jadi kalau di bawah 2 ampere sebaiknya jangan dipakai, atau bisa dipakai tapi tidak maksimal ya. Contoh ini ya. Ini fast charging, ini bisa digunakan. Yang ini belum fast charging, masih 1,5 ampere, bisa digunakan tapi tidak maksimal ya. Jadi pilih yang 2 ampere, yang fast charging. Oke, di sini kalau kita lihat ada 2 colokan, ada in, ada out. Nah, yang in ini untuk kalau kita mau pakai ngecas, pakai ini. Jadi nanti kita kita masukkan ke sini Type C-nya dari adapter. Kalau yang ini gunanya untuk ngecas. Ini untuk ngecas. Ini untuk ngecas. In untuk ngecas pakai unit ini. Kalau out itu ngecas perangkat pakai unit ini. Dari sini. Ya, dan itu cara pakainya adalah di sini ada tulisan USB. Maka kalau kita pakai satu baterai, maka dia akan muncul USB. Ini kita bisa pakai di sini. Ya, di sini ngecas HP misalkan, atau ngecas perangkat yang ringan-ringan, ini bisa pakai ini ya. Tapi saya jujur tidak pakai ini, pakainya power bank saja. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala, sudah saya colok. Tulisannya adalah 0. 0 artinya belum ada baterai yang terpasang atau baterainya tidak terbaca. Oke, akan saya jelaskan dulu. Di sini ada mode. Di sini untuk melihat baterai yang 1 dan 2. Ini untuk 3 dan 4. Ini mengatur
arus yang masuk. Nah, paling besar itu arusnya adalah 1000 ampere. 1000 miliampere. Itu maksimal 2 baterai. Jadi kalau lebih dari 2 baterai maka paling besar itu bisa 500 miliampere. Nanti akan saya demonstrasikan. Pertama saya contohkan dulu. Saya masukkan di sini. Nah, ini terbaca. Di sini bisa dilihat ada charge, artinya ini ngecas. Ini ada beberapa mode, ada charge. Ada discharge. Nah, ini salah satu fitur yang tidak ada di Litokala LI500. Jadi saya tadinya mau pilih 500 atau yang ini. Saya pilih yang ini. Kenapa? Karena ada fitur discharge-nya. Sedangkan yang lainnya itu tidak ada. Kenapa? Karena saya kalau mau pakai baterai yang ini lebih baik dikosongkan dulu. Caranya di discharge. Pakai unit ini ya. Nah, selain mode discharge, ada mode tes. Ini nguji kapasitas. Sama terakhir ada storage. Jadi dia kalau misalkan ada baterai ini, mau kita simpan lama, kita pilih di storage saja. Oke. Cara mengganti modenya, cukup dengan tekan ini agak lama sampai bunyi. Nah, kemudian kita pilih misalkan di charge. Untuk mengatur arusnya kita pencet ini 700, ada 1000. Nah, kalau kedip-kedip ini sekitar 8 detik. Kalau sudah 8 detik maka dia akan mengunci dan mulai modenya. Kalau cas ya cas, kalau discharge ya discharge. Ini ada kapasitasnya, sudah terisi berapa, ini waktu, ini voltasenya. Oke. Ada fitur yang menarik juga. Kalau kita tekan ini lama, nah, dia nyala. Ini tidak akan mati. Jadi layarnya akan nyala terus selama unit ini on. Kalau kita tekan lagi, nah ini mati, artinya unit ini mati dalam beberapa detik. Kalau mau nyalainnya tinggal klik. Nah, nanti dia akan mati lagi kalau tidak dipakai. Oke, itu cara menggunakannya. Sekarang kelebihan dan kekurangannya. Tadi kelebihan salah satunya pakai USB. Jadi bisa pakai casan HP atau bisa juga pakai power bank. Kayak misalkan ini harus tidak boleh terganggu nih, sedangkan di daerah kalian sering mati lampu, ya sudah pakai power bank aja. Jadi nggak mungkin mati lampu dan tidak terganggu untuk misalkan uji kapasitasnya gitu. Nah ini mati ya, ini mati. Kalau kita tekan lagi, nah ini akan nyala terus. Yang kedua, ini pakainya touchscreen. Touchscreen itu membuat unit ini akan lebih tahan lama, karena kalau yang pakai tombol fisik taktuk itu lama-lama aus juga sih tombol, sehingga lebih cepat rusak gitu. Kalau ini lebih aman ya, lebih lama usianya. Terus selanjutnya adalah tadi ada fungsi discharge-nya. Jadi kalau misalkan sudah penuh nih, ada baterai sudah penuh, sudah mau di discharge bisa. Jadi langsung, tidak usah ke tes dulu, nanti harus dicas dulu baru dikosongkan, di discharge, dicas lagi, itu memakan waktu ya. Jadi langsung saja. Nah, ketiga, di sini saya ambil dulu. Yang ketiga, kelebihannya itu dia bisa mengecas. Ya, dia bisa mengecas dari baterai yang benar-benar habis. Nah, ini misalnya ini ya, kayaknya dia error ya. Bagus ya. Oke, kita coba cari yang error. Nah, ada. Oke, kita cari dulu. Saya cari dulu ya. Nah, ini saya menemukan baterai yang error. Artinya voltasenya jauh di bawah normal. Ini bisa dicas lagi.
khusus untuk baterai ini ya. Caranya tinggal ditekan lama. Mode. Nah, dia akan ngecas. Jadi 0,5 itu untuk baterai ini udah rusak. Sehingga ini bisa dicas lagi dengan cara tekan mode yang agak lama dan nah, mulai naik ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan ya, ini yang kelewat ya. Jadi cara untuk memilih misalkan CH3 berarti baterai ini yang dilihat. Kalau untuk CH2 yang ini. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang saya sayangkan. Yang pertama adalah kekurangan yang pertama adalah bunyi bip dari unit ini cukup keras ya. Bunyi bip yang kalau misalnya kita tekan itu bunyi. Nah, itu bunyi bipnya keras banget. Cuma memang ini sudah saya akali dengan cara mengambil ada speakernya. Speakernya itu yang gepeng, piezoelektrik. Saya ambil dan sekarang bunyinya lebih halus, jauh lebih halus. Jadi tidak akan bisa mengganggu. Misalkan kita mau otak-atik pas lagi anak tidur atau istri tidur itu tidak akan mengganggu. Tapi kalau sebelumnya ini pasti bisa bikin anak kebangun ya, apalagi anak bayi atau anak balita. Nah, yang kedua kekurangannya adalah kalau misalkan kita pakai terus modenya belum ngunci, maka modenya bisa berubah sendiri. Contoh ya. Oke, misalkan ini kita pakai mode discharge. Langsung kita pasang ini. Ini pakai mode tes. Ini pakai mode storage. Ini pakai mode charge. Nah, itu nanti ingat ya, ini mode discharge, ini mode test, ini mode storage, ini mode charge. Kita cek di yang pertama. Jadinya tes. Ya. Yang kedua jadinya discharge. Yang keempat tetap storage. Yang keempat ya, tadi harusnya yang ini discharge, ini test, ini storage, ini charge. Ini jadi kebalik. Yang satu test, yang dua jadi discharge. Ini udah mau habis lagi nih. Yang ketiga tetap benar storage, yang keempat juga benar charge. Nah ini kekurangannya, tapi tidak masalah. Kalau mau ganti mode, caranya tinggal kita tekan, kemudian kita ganti. Misalkan ini discharge, terus nah ini habis, kita tekan mode, kita cas saja ini karena habis ya, charge saja. Yang tiga saya udah tiga, tapi benar storage saja. 4 storage saja karena ini kayaknya bakal lama nggak dipakai ya. Nah itu tadi cara penggunaan dan kekurangan dan kelebihannya ya. Sekian, barangkali ada yang kurang atau ingin ditambahkan bisa diketik di kolom komentar. Oke, see you next time.